Cerita seram di balik toko buku. Di tengah deretan pertokoan tua yang hampir tak pernah dikunjungi orang, tepat di sebuah lorong sempit yang bahkan papan namanya sudah memudar, berdirilah sebuah kios buku yang tak tercatat di peta, tak tercantum di Google, dan tampaknya tak pernah benar-benar diperhatikan siapapun. Hari itu, langit Jakarta mendung, hujan baru saja reda, dan udara lembab membawa aroma aspal basah bercampur dengan bau jamur dari tembok-tembok berlumut. Daniel, seorang pria berusia 35 tahun dengan hobi membaca buku-buku langka, berjalan sendirian menyusuri trotoar, mencoba mencari tempat berteduh setelah perutnya kenyang oleh semangkuk soto di warung kaki lima. Ketika matanya menelusuri lorong kecil di antara dua toko kelontong, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah papan kayu lapuk bertuliskan, "Toko Buku Rahmat, Koleksi Terlupakan." Lampunya temaram, dan pintunya terbuka setengah, seolah mengundang siapa saja yang cukup penasaran untuk masuk. "Sejak kapan ada toko buku di sini?" gumam Daniel pelan, keningnya berkerut. Ia sudah puluhan kali melewati jalan ini, namun toko itu tak pernah terlihat sebelumnya. Didorong rasa ingin tahu, ia pun melangkah masuk. Suasana di dalam gelap, lembab, dan dipenuhi debu. Rak-rak kayu tua menjulang sampai ke langit-langit, penuh dengan buku-buku berjilid kulit, koran tua, dan manuskrip yang tampak seperti sudah ratusan tahun tak tersentuh. Aroma kertas lapuk menyeruak ke hidung, namun Daniel justru merasa nyaman. Ini seperti surga bagi para penggila buku antik. Di pojok paling belakang, tergeletak sebuah buku yang tampak berbeda dari yang lain. Ukurannya lebih besar, dengan sampul hitam legam yang tampak seperti kulit hewan asing. Di tengahnya terukir simbol aneh yang tampak seperti gabungan huruf Latin dan aksara tak dikenal. Tak ada judul, hanya satu pita merah yang menjulur keluar dari sisi bawah buku. Daniel memungutnya perlahan. Rasanya hangat. Saat membalik halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan. "Naskah eksperimen, dilarang terbit," dan di bawahnya tertulis dalam tinta merah pekat. "Hanya untuk mereka yang berani bermain dengan bayangan sendiri." Daniel tersenyum tipis. Apaan ini? Cuma gimik buat naikin harga? Namun sesuatu dalam dirinya, mungkin rasa penasaran, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih dalam, yang membuatnya memutuskan untuk membeli buku itu. Penjaga toko, seorang pria tua bermata sayu dengan suara serak, tak banyak bicara saat Daniel membayarnya. Ia hanya berkata pelan, "Buku itu seharusnya tidak dibuka terlalu lama di malam hari." "Kenapa?" Pria tua itu tak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan sorot mata kosong, lalu memalingkan wajah. Daniel tertawa pelan, menganggapnya hanya bagian dari sensasi toko tua itu. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan buku itu ke dalam tasnya dan berjalan keluar. Yang tak ia sadari, begitu ia melangkah keluar dari lorong itu, kios buku di belakangnya perlahan-lahan menghilang, seolah tertelan kabut tipis yang turun entah dari mana. Setelah membeli buku aneh itu dari kios yang entah kenapa terasa seperti mimpi, Daniel melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Pejaten, di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilalui satu mobil. Rumahnya bergaya lama peninggalan orang tuanya yang kini telah tiada, dengan pagar besi berkarat, genteng merah kusam, dan jendela-jendela besar berbingkai kayu yang mulai lapuk. Ia tinggal sendirian. Sejak memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai editor di sebuah penerbit kecil 3 tahun lalu. Di ruang tamu yang penuh rak buku dan lukisan-lukisan surrealis, Daniel meletakkan buku hitam itu di atas meja kayu jati tua. Lampu gantung kuning temaram menambah suasana remang-remang, memperjelas kesan bahwa buku itu memang bukan sembarang buku. Daniel menuang kopi dari termos, duduk di kursi malas favoritnya, lalu mulai membuka halaman demi halaman. Awalnya tampak seperti novel eksperimental, banyak simbol, tulisan tangan bercampur dengan teks tercetak, lalu diagram-diagram aneh menyerupai pola bintang dan segel kuno. Di bagian tengah buku, ada satu bab yang membuat bulu kuduknya berdiri, ritual pengundang bayangan. Di sana tertulis, "Siapkan 7 batang lilin putih, sebatang kapur tulis, dan sebuah nama yang tidak pernah disebutkan sebelumnya di dunia nyata. Goreskan nama itu di tengah lingkaran, dan bacalah mantra ini saat malam bulan gelap." Daniel mengernyit. Ini serius amat. Ia membatin, menertawakan betapa absurdnya isi buku itu. Tapi di balik tawanya, ada rasa geli dan tegang yang menjalar pelan. Sesuatu dari buku itu seolah membisikkan, "Lanjutkan." Sambil masih membolak-balik halaman,
terdengar ketukan dari jendela depan. Tok, tok, tok. Daniel bangkit. Di luar, berdiri sosok yang sudah ia kenal Bu Ratna, tetangganya yang tinggal di rumah sebelah. Perempuan tua berambut putih, dengan kain jarik dan baju kebaya, dikenal suka merawat tanaman dan kadang-kadang berbicara tentang getaran aneh di sekitar rumah. Mas Daniel, sapanya setelah jendela dibuka. Maaf ya ganggu malam-malam, tadi saya lihat ada kabut kecil masuk ke halaman rumah mas, padahal udara lagi cerah. Aneh aja, Daniel mengangguk. Oh ya, saya nggak lihat Bu, mungkin cuma embun. Bu Ratna tak langsung pergi, matanya menatap ke dalam rumah, tepat ke arah buku di meja, wajahnya berubah pucat. Itu buku dari mana mas? Tanyanya pelan. Baru beli tadi siang, dari kios buku lama di daerah Rawamangun. Kios buku? Gumamnya bingung. Saya dulu kerja di Rawamangun juga. Setahu saya nggak pernah ada kios buku di sana. Daniel tertawa kecil. Ya mungkin baru buka, tapi saya malah baru lihat hari ini juga. Bu Ratna hanya diam. Matanya menatap tajam, lalu ia bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Ada bau belerang di udara. Daniel merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke dalam rumah. Tiba-tiba saja udara terasa lebih dingin. Dan kopi yang ia letakkan di meja mengeluarkan uap yang jauh lebih pekat dari biasanya. Mas Daniel, ucap Bu Ratna pelan. Hati-hati dengan buku itu. Ada benda yang memang diciptakan bukan untuk dibaca sembarangan. Daniel mengangguk. Entah karena ingin menyudahi percakapan atau karena merasa sedikit takut. Setelah pamit, ia kembali duduk, menatap buku itu lama. Tiba-tiba, lilin di rak dekat dinding yang tidak dinyalakan sejak bulan lalu jatuh sendiri. Brak. Daniel terlonjak. Dan di halaman buku yang terbuka kini muncul sebuah tulisan baru, yang sebelumnya belum ada. Tulisannya merah seperti darah kering dan berbunyi, seseorang telah menatap terlalu dalam ke dalam bayangan. Kini bayangan itu menatap balik.